Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN bersama Bapak, Pak Jojo. Semoga kalian semua selalu sehat di rumah ya. Baiklah, untuk pembelajaran tema 4, judul keseluruhannya untuk seluruh tematik adalah globalisasi ya. Sedangkan untuk PKN-nya itu adalah keanekaragaman ekonomi di masyarakat Indonesia ya. Ya, dalam pelajaran ini kita akan masing-masing akan mempelajari 2 KD ini. Yang pertama KD pengetahuannya, KD 3.3 menelaah keberagaman ekonomi, sosial, budaya masyarakat di Indonesia ya. Nah, di sini harapannya yaitu dapat menentukan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan menyebutkan pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi. Kemudian yang keterampilannya, KI 4-nya 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kebetulan tugasnya sama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi nanti kalian mengupload sebuah foto menggunakan produk dalam negeri negara kita di media sosial dan tag guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia atau PPKN. Jadi nanti nilai bahasa Indonesia dan PKN bisa diambil sekaligus ya. Baik, itu nanti untuk pembelajarannya yang ingin kita capai. Kita masuk ke PPKN-nya ya, keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, dalam pelajaran ekonomi di kelas 4, ekonomi adalah upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini erat kaitannya dengan upaya, berarti pekerjaan ya, pekerjaan yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal atau yang dikerjakan oleh manusia itu untuk memperoleh pendapatan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, misalkan contohnya ada daerah pantai, Karawang punya daerah pantai, contohnya Rengas Dengklok dan Tanjung Baru ya, dimana masyarakatnya juga pasti nelayan ada, penambak ada, petani garam juga ada ya, dan lain sebagainya. Kemudian dataran tinggi juga di Karawang punya namanya Loji ya. Kalian pernah dengar kan Loji? Di sana ada tempat rekreasi, air terjun. Di sana masyarakatnya kebanyakan kebun dan peternak. Kemudian untuk dataran rendah, misalkan contohnya daerah kita ya, seperti Resinda, Teluk Jambe, biasanya petani peternak. Nah, dulu itu memang kawasan kita di tengah itu banyak sawah yang sekarang beralih fungsi menjadi perumahan, kemudian rumah sakit, hotel dan sebagainya yang sudah berubah fungsi ya. Kemudian perkotaan sendiri, contohnya Tuparep ya, Tuparep, kemudian daerah Mega M, Kertabumi, biasanya kerjanya pegawai, karyawan, lalu buruh pabrik juga banyak ya. Nah, sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi diantaranya, yang pertama kita harus menghargai profesi atau pekerjaan dari setiap orang. Misalkan kita menghargai jasa petani dengan cara menghabiskan makanannya, tidak boleh membuang-buang nasi karena kita menghargai profesinya. Kemudian tidak bersikap konsumtif atau hidup boros ya, semua pengen dibeli, semua dilihat pengen diambil, pengen dibawa pulang, pengen dibeli, jadi mengeluarkan uang banyak. Ini tidak boleh ya, tidak bersikap konsumtif, artinya tidak boros, hemat kita. Kemudian menghargai nilai sebuah barang yang dibeli. Nah, ini kalian difasilitasi oleh orang tua, misalkan dibelikan handphone ya harus dirawat dan dijaga sesuai dengan fungsinya, agar yang membelikannya juga merasa ya bangga terhadap kalian anaknya yang bisa merawat dan memanfaatkannya dengan benar.
Kemudian semua pihak, baik pemilik kerja atau yang disebut dengan wirausaha ya, dan pekerja serta distribusi atau penyalur barang itu saling bekerja sama, bergotong royong untuk membangun sebuah perekonomian yang baik dan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Manfaat mencintai produk Indonesia yang pertama, misalkan produk Indonesia dikenal oleh bangsa lain, misalkan angklung, batik sudah terkenal sampai ke luar negeri, dikenal oleh masyarakat luas di dunia luar juga di internasional. Kemudian produk Indonesia tetap lestari atau tetap ada, misalkan contoh jamu yang sekarang dikembangkan sampai sekarang sudah sangat mutakhir ya, misalkan PT sudah muncul membuat jamu tolak angin seperti itu ya, dan rempah-rempah dan lain sebagainya. Kemudian produk Indonesia menjadi kebanggaan bangsa dan negara kita, contohnya yang batik yang tadi Bapak sebutkan. Selanjutnya saling ketergantungan antara masyarakat dalam kegiatan wirausaha. Contohnya misalkan antara peternak sapi dengan pabrik susu, bubuk. Nah ini kan peternak sapi, sapinya menghasilkan susu, lalu susunya nanti dibawa oleh agen susu atau oleh koperasi ke pabrik, lalu diolah menjadi susu yang siap dipakai oleh konsumen. Lalu nanti dari pabrik disalurkan oleh distributor ke pedagang besar, pedagang kecil, lalu pedagang eceran, lalu sampailah ke rumah kita dan kita bisa mengkonsumsinya. Jadi ada ketergantungan ya. Kemudian wirausaha catering juga sama, membutuhkan bahan baku sayuran. Dari mana? Dari penjual sayur. Dari penjual sayur dari mana? Ya dari para petani sayur yang menjual ke para pedagang sayur. Nanti dari situ ada hubungan ya, saling ketergantungan. Misalkan satu saja tidak berjalan, ya tidak akan ada jasa pengiriman makanan, atau tidak akan ada kayak McD, KFC yang bisa berjalan karena bahan bakunya tidak ada. Begitupun sebaliknya, kalau McD, KFC yang kalian kunjungi juga bahan bakunya tidak ada, ya tidak bisa memproduksi atau melayani pesanan-pesanan yang dipesan oleh masyarakat atau oleh konsumen ya. Jadi adanya ketergantungan yang satu sama lain. Jadi semua berfungsi, semua saling tergantung ya. Kemudian pengaruh wirausaha dalam kehidupan masyarakat. Nah ini pengaruh wirausaha dengan lingkungan alam. Wirausaha membutuhkan alam untuk kelangsungan kegiatan usahanya. Contoh masyarakat yang tinggal di daerah pantai akan memanfaatkan si laut untuk membuka usaha mereka. Contoh tambak, souvenir, usaha bandeng presto, petani garam, petani mutiara, dan lain sebagainya. Begitu pula di dataran tinggi memanfaatkan lahan di dataran tinggi untuk berkebun. Hasilnya berupa buah dan sayur misalkan. Kemudian pengaruh wirausaha dengan lingkungan sosial. Nah, dengan dibukanya PT misalkan pabrik ya oleh pengusaha atau yang disebut wirausahawan akan menyedot tenaga kerja. Jadi tercipta lingkungan sosial yang saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk menjalankan usahanya. Nah, dan karyawan membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memperoleh pendapatannya. Kemudian pengaruh wirausaha dengan lingkungan ekonomi. Nah, dari wirausaha tadi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa bekerja orang dan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan inilah yang bisa untuk menyokong kebutuhan hidup manusia, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk membeli kebutuhan apapun, untuk menabung, untuk sekolah, pendapatannya ini. Kemudian pengaruh wirausaha dengan lingkungan budaya. Nah, dengan wirausaha juga dapat meningkatkan budaya suatu daerah. Contoh misalkan batik Cirebon terkenal dengan coraknya, maka dikenal batik Cirebon karena beda-beda budaya ya. Batik Cirebon, batik Solo, batik Bali akan berbeda dikenal orangnya karena jenis coraknya. Nah ini meningkatkan budaya suatu daerah di mata masyarakat Indonesia dan internasional juga bisa sangat dikenal.
Nah, begitu pengaruh-pengaruh wirausaha dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hal-hal yang dapat kita pelajari dari hubungan saling ketergantungan, itu belajar menyatukan perbedaan sifat dan latar belakang. Misalkan orang masyarakat kota bisa bergaul dengan masyarakat desa karena saling membutuhkan ya, saling membutuhkan bahan baku, saling membutuhkan juga pendapatan. Jadi saling ketergantungan itu bisa belajar menyatukan perbedaan sifat antara orang pedagang dengan petani, beda sifatnya ya. Dan belajar bekerja sama dengan banyak orang ya, antara misalkan pegawai dengan wirausahawan dengan pengusahanya, kemudian antara karyawan dengan karyawan. Kemudian belajar bertoleransi, saling menghargai ya satu sama lain. Misalkan pedagang menghargai pembeli yang menawar, begitu pula pedagang menghargai penjual dari petani, dari pekebun yang menjual kepadanya dengan harga yang sepantasnya, sehingga muncullah sikap bertoleransi, saling menghargai. Belajar mengendalikan emosi. Nah, ini belajar mengendalikan emosi karena kita bersosialisasi, maka kita belajar mengendalikan emosi dengan sesama dalam pergaulannya ya. Kemudian melatih jiwa kepemimpinan, tentu dalam keberagaman ekonomi kalau kita berusaha juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan, melatih jiwa kepemimpinan untuk bisa berusaha lebih keras dalam memperoleh pendapatan. Saling ketergantungan ekonomi menyebabkan ya, bahan produksi diperoleh dengan mudah karena ada ketergantungan antara masyarakat kota dengan desa. Bahan diproduksi oleh masyarakat desa, bahan bakunya lalu dikirim ke kota, diolah di kota jadi barang jadi ada ketergantungan. Nanti masyarakat desa beli lagi barang yang sudah jadi itu. Jadi saling ada ketergantungan ekonomi sehingga mudah dalam mendapatkan barang yang diproduksi. Hubungan relasi terjalin dengan baik ya, ini hubungan sesama ya, jadi silaturahmi juga dapat terjalin dengan baik. Kemudian membuka lapangan pekerjaan, otomatis dengan adanya wirausaha, dibukanya usaha, lapangan kerja akan terbuka. Kemudian yang lebih utamanya lagi, kebutuhan konsumen terpenuhi. Jadi kebutuhan kita sebagai masyarakat, adanya produksi baju, sepatu, tas, mobil, sampai apapun juga handphone bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi barang yang dibutuhkan jadi ada. Sekian dari Bapak ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga bisa belajar dengan lebih tekun lagi dalam situasi seperti ini. Selamat pagi dan terima kasih.